Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 9? Bertemu kembali di video pembelajaran matematika bersama Ustadzah Nurul Khairul Janah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar lebih lanjut tentang sifat-sifat pada bilangan berpangkat. Masih ingatkah apa itu bilangan berpangkat? Kita lihat dulu KD yang sudah Ustadzah sampaikan. Kita ulang lagi ya. KD kompetensi dasar. Yang pertama 3.1. Menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. 4.1. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Tujuan dari pembelajaran ini, yang pertama, memahami sifat-sifat pada bilangan berpangkat. Yang kedua, menjelaskan pengertian bilangan bulat yang eksponennya atau pangkatnya negatif, positif, dan nol. Semoga dua tujuan pembelajaran ini bisa kita capai dengan sebaik-baiknya. Bagaimana anak-anak Ustadzah kelas 9 sudah siap untuk belajar? Oke. Sebelum kita memahami sifat-sifat pada bilangan berpangkat, kita review kembali, yaitu tentang konsep bilangan berpangkat. Apakah itu bilangan berpangkat? Bilangan berpangkat atau perpangkatan adalah perkalian berulang suatu bilangan yang sama. Bilangan dalam suatu perpangkatan disebut bilangan pokok. Banyaknya bilangan pokok yang dikalikan secara berulang disebut pangkat atau eksponennya. Contoh, 4 kali 4 kali 4 sama dengan 4 pangkat 3 atau dibaca 4 pangkat 3. 2. Negatif 4 pangkat 2, itu artinya negatif 4 kali negatif 4. Kemudian 9 kali 9 kali 9 kali 9 kali 9 kali 9 sebanyak 6 kali, itu artinya 9 pangkat 6. Contoh kemudian, P kali P kali P kali P kali P sebanyak 5, itu artinya P pangkat 5. Jadi konsep bilangan berpangkat ini harus benar-benar kita pahami. Bagaimana, sudah paham nggak? Selanjutnya, dari contoh tersebut, jadi dapat disimpulkan bahwa bentuk umum dari bilangan berpangkat A pangkat N dengan N bilangan bulat positif didefinisikan sebagai berikut. A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali titik-titik kali A sebanyak N. Keterangan, A pangkat N disebut bilangan berpangkat. A disebut bilangan pokok, sedangkan N-nya disebut dengan pangkat atau eksponen. Selanjutnya, kita akan memasuki sifat-sifat pada bilangan berpangkat. Ini yang harus dikuasai ya. Jadi di sini kita akan membahas yang pertama, sifat perkalian pada bilangan berpangkat. Yang kedua, kita akan membahas tentang pembagian pada bilangan berpangkat. Yang ketiga, kita akan membahas tentang pangkat 0. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang pangkat negatif. Kita mulai ya. Perkalian pada bilangan berpangkat. Misalkan, A, B anggota bilangan real, dan M, N adalah bilangan bulat positif, maka berlaku A pangkat M dikalikan A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Jadi, kalau ada perkalian dengan bilangan pokoknya sama, yang dijumlahkan adalah pangkatnya. Kemudian yang kedua, A pangkat M dipangkatkan lagi N. Itu artinya A pangkat M kali N. Jadi pangkatnya dikalikan. Kemudian yang ketiga, A dikalikan B pangkat N, atau bisa dibaca A kali B dalam kurung
Atau A kali B pangkat N sama dengan A pangkat N dikalikan B pangkat N. Untuk lebih jelasnya, coba perhatikan contoh berikut. 1. 5 pangkat 3 dikalikan 5 pangkat 4, karena bilangan pokoknya sama, yaitu angka 5 atau bilangan 5, jadi yang dijumlahkan adalah pangkatnya. 5 pangkat 3 plus 4 sama dengan 5 pangkat 7. Kemudian, negatif 3 pangkat 6 dikalikan negatif 3 pangkat 4 sama dengan yang dijumlahkan adalah pangkatnya. Berarti negatif 3 pangkat 6 plus 4 sama dengan negatif 3 pangkat 10. Itu bentuk sederhananya ya. Selanjutnya, ini bentuk yang perpangkatan ya. 2 pangkat 3 dipangkatkan 2, berdasarkan sifat tadi, berarti yang dikalikan adalah pangkatnya. Berarti 2 pangkat 3 dikalikan 2. Sama dengan bilangan pokoknya tetap 2, pangkatnya 3 kali 2 sama dengan 6. Kita lanjut. A kali 5 pangkat 3 itu artinya, maaf Ustadzah ulangi ya, bukan A ya. 4 kali 5 pangkat 3 itu sama dengan 4 pangkat 3 dikalikan 5 pangkat 3. Untuk nilainya nanti bisa dihitung. Selanjutnya, sifat yang kedua yaitu pada pembagian pada bilangan perpangkat. Misalkan A, B anggota bilangan real dan M, N adalah bilangan bulat positif, maka berlaku A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Yang perlu kita ingat, ketika pembagian berarti pangkatnya dikurangi. Contoh, 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 4. Berarti bilangan pokoknya tetap 3, pangkatnya 6 dikurangi 4 sama dengan 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 artinya 3 kali 3 sama dengan 9. Selanjutnya, negatif 2 pangkat 5 dibagi negatif 2 pangkat 2 sama dengan yang dikurangkan adalah pangkatnya atau eksponennya. Berarti negatif 2 pangkat 5 dikurangi 3 sama dengan negatif 2 pangkat 2. Negatif 2 pangkat 2 itu artinya negatif 2 kali negatif 2. Ingat, negatif kali negatif jawabannya positif. Jadi 2 kali 2 jawabannya 4. Mudah bukan? Gimana? Sudah paham? Ya, Ustadzah dengar ya, udah ada yang bilang paham gitu. Kita lanjut ya. Contoh selanjutnya. P pangkat 8 dibagi P pangkat 5 sama dengan P pangkat 8 min 5 sama dengan P pangkat 3. Contoh selanjutnya, P pangkat 5 dikalikan P pangkat 4 dibagi P pangkat 3 sama dengan, diperhatikan, ketika ada perkalian berarti pangkatnya yang dijumlahkan, kemudian pembagian berarti dikurangkan. Karena bilangan pokoknya sama, yaitu P, berarti P pangkat 5 ditambah 4 dikurangi 3 sama dengan P pangkat 6. Selanjutnya kita akan mempelajari sifat selanjutnya yaitu pangkat 0. Kita lihat dulu, perhatikan kembali rumus yang pengurangan tadi ya, sifat dari pembagian tadi, yang pangkatnya adalah pengurangan. Jika nilai M sama dengan N, maka diperoleh A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M min N. Jadi M-nya diganti ya, atau N-nya diganti. Jadi sama ya nilainya.
nanti akan diperoleh A pangkat M dibagi A pangkat M sama dengan A pangkat N min N. A pangkat M dibagi A pangkat M sama dengan 1. Sedangkan A pangkat N dikurangi N sama dengan A pangkat 0. Jadi, dapat disimpulkan bahwa A pangkat 0 sama dengan 0. Betul tidak? A pangkat 0 sama dengan 0. Betul apa tidak? Tidak. Jadi, A pangkat 0 itu adalah 1. Di mana A tidak boleh sama dengan 0. Jadi, dapat disimpulkan bahwa semua bilangan ketika dipangkatkan 0, jawabannya adalah 1. Itu yang perlu kita pahami. Sebagai contoh, 2 pangkat 0, 1. 9 pangkat 0, 1. Negatif 12 pangkat 0, 1. Negatif 100 pangkat 0, berapa? 1 juga. 125 pangkat 0, 1 juga. Misalkan negatif 1000 pangkat 0, jawabannya juga 1. Jadi semua bilangan ketika dipangkatkan 0, jawabannya adalah 1. Oke, sudah paham ya? Kita lanjut ke sifat selanjutnya. Sifat terakhir ya, yaitu pada pangkat negatif. Kita perhatikan kembali rumus tentang pembagian tadi ya. Nanti akan ketemu, yaitu kita lihat dulu. Jika nilai M sama dengan 0, bisa diperhatikan di layar, maka diperoleh A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M min N. Tadi diketahui nilai M-nya 0. Jadi A pangkat 0 per A pangkat N sama dengan A pangkat 0 min N. A pangkat 0 tadi apa? Semua bilangan kalau dipangkatkan 0 jawabannya 1. Berarti 1 per A pangkat N sama dengan 0 dikurangi N, jawabannya negatif N. Berarti sama dengan A pangkat min N. Jadi dapat disimpulkan bahwa A pangkat N itu sama dengan 1 per A pangkat negatif N. Sedangkan A pangkat negatif N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi dibalik ya negatifnya. Jadi bisa dilihat. Insya Allah ini mudah. Sebagai contoh, 7 pangkat 3 ketika dibuat pangkat negatif berarti menjadi 1 per 7 pangkat negatif 3. Sedangkan 1 per 12 pangkat 2 ketika dibuat pangkat negatif menjadi 11 pangkat negatif 2. Coba kita cari contoh yang agak panjang ya angkanya. Kita cari nilainya. Hitunglah nilai perpangkatan berikut. 4 pangkat negatif 3, berarti kita buat dulu ke pangkat positif, yaitu sama dengan 1 per 4 pangkat 3, sama dengan 1 per 4 pangkat 3 itu 4 kali 4 kali 4. Jadi jawabannya adalah 1 per 64. Selanjutnya, 6 pangkat 2 dibagi 6 pangkat negatif 1. Ingat sifat pembagian tadi, pangkatnya dikurangi. Jadi, 6 pangkat 2 dikurangi negatif 1. Negatif ketemu negatif, positif. Jadi, 6 pangkat 2 plus 1. Pangkatnya dijumlahkan menjadi 6 pangkat 3. 6 pangkat 3 itu artinya apa? Ya, betul sekali. 6 pangkat 3 itu artinya 6 kali 6 kali 6. 6 kali 6 kali 6, jawabannya adalah 216. Itu tadi sifat dari bilangan berpangkat ya. Insya Allah sudah selesai.
Untuk wawasan kita, coba kita akan membahas beberapa contoh-contoh soal yang berkaitan dengan sifat-sifat bilangan berpangkat untuk mengasah kemampuan kita, kepemahaman kita. Kita lihat contoh pertama. 5 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 0. 5 pangkat 2 berarti artinya 5 kali 5. 5 kali 5 berapa? 25. Ditambah 5 pangkat 0. Semua bilangan kalau dipangkatkan 0 jawabannya adalah 1. Jadi 25 ditambah 1 jawabannya 26. Contoh selanjutnya. 1/3 pangkat 3 dikalikan 1/3 pangkat negatif 7 sama dengan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 1 kali 1 jawabannya 1. 3 pangkat 3 dikalikan 3 pangkat negatif 7 sama dengan 3 pangkat. Hati-hati, ada negatif. Kalau perkalian tadi ditambah berarti 3 pangkat 3 plus min 7. Plus ketemu min itu adalah min. Jadi 3 pangkat 3 dikurangi 7. 3 dikurangi 7 jawabannya negatif 4. Jadi jawabannya adalah 1/3 pangkat negatif 4. Kita lihat kembali tadi sifat yang terakhir yaitu pangkat negatif. Kalau ada pangkat negatif mau diubah ke positif itu berarti tinggal dinaikkan. Jadi 1/3 pangkat negatif 4 itu dibuat positif menjadi 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 berapa? 3 kali 3 kali 3 kali 3. Jawabannya 81. Contoh selanjutnya. Ini soal aplikatif ya, udah berkaitan dengan aljabar. Perhatikan, 3P pangkat 5, X pangkat 6 dibagi P pangkat 3, X pangkat negatif 2. Yang variabelnya sama itu dijadikan 1. Berarti P dengan P, X dengan X. 3-nya tetap ditulis P. P yang pertama berarti 5 dikurangi 3. Dapatnya dari mana? P pangkat 5 dibagi P pangkat 3. Karena pembagian berarti pangkatnya dikurangi. Kemudian X. X pangkat 6 dibagi X pangkat negatif 2. Hati-hati, ada negatifnya. Berarti X pangkat 6 dikurangi negatif 2. 3 tetap ditulis 3. P pangkat 5 dikurangi 3 sama dengan P pangkat 2. Sedangkan X 6 min 2. Min jadi positif. Jadi X pangkat 6 plus 2. Jadi X-nya adalah pangkat 8. Jadi bentuk sederhananya adalah 3P pangkat 2 X pangkat 8. Gimana? Mudah dipahami ya anak-anak? Insya Allah. Itu materi yang Ustazah sampaikan. Setelah ini nanti kalian dapat melakukan atau mengerjakan latihan yang udah Ustazah share pada link ya. Nanti ada link, nanti di-share, silahkan dikerjakan. Semoga materi yang Ustazah sampaikan bermanfaat dan kalian bisa memahaminya dengan baik. Yang penting pertama, belajar matematika itu harus senang. Insya Allah ketika senang kita akan mudah mempelajari dan kuncinya harus teliti dan hati-hati. Sekian dari Ustazah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.